Gua Rama. Gue Cindy Permatasari. Dan ini adalah In Podcast by Inixindo. Oke, jadi kita tayang pertama nih ya, perdana akhirnya kita tayang juga podcastnya Inixindo. Wow, akhirnya ya. Emang buat apaan sih podcast ini? Buat iseng-iseng aja ngikutin arus orang lain gitu. Oh gitu ya, gitu. Kita tentunya nggak pengen kalah eksis gitu. Betul. Ya. Tapi tentunya bukan cuma sekedar eksis aja gini buat Inixindo. Yeah. Tapi tentunya kita bakalan sharing hal-hal yang menarik di seputar IT cuy. Serius Mbak, boleh nih Mbak? Iya kan dong. biasanya pelatihan kan bayar Mbak. Kita bagi-bagi saking baiknya nih Inixindo nih. Alhamdulillah ya, berarti saya bisa pinter juga dong. Betul, karena memang sekarang kan eranya digital transformasi nih. Yes. Semuanya serba elektronik semua. E-commerce, apalagi? KTP. KTP. Semuanya serba gitu ya. Semuanya online semuanya. Iya betul. Termasuk beli cilok mungkin online sekarang. Bisa, bener. Bisa. Di e-commerce banyak juga yang jualan online juga yang itu. Betul, makanya Inixindo sekarang udah ada pelatihan online-nya juga ya. dong. Jadi kita bisa tetap sehat tentunya. Oke. Nggak perlu gerombol-gerombol nih. Nggak perlu. Bisa pelatihan di rumah aja sambil ngopi. Wow. Gitu. Sambil rebahan, sambil belajar juga bisa sekarang di ini. Sambil ngomong bayi juga ya. Betul. Jadi fleksibel banget nih Inixindo di podcast yang sekarang. Tapi Inixindo nih udah berapa lama sih? Kalau boleh tahu? Inixindo sendiri ini udah 30 tahun. Wah. Kalau anak muda ini udah waktunya merit. Wah iya, merit kalau zaman sekarang itu 25 Pak. Oh 25 ya. Berarti 30 tuh udah anak kedua. Oh ada anak kedua. Artinya kan kita udah profesional banget kan gitu ya dengan umur 30 tahun ini. Tapi FYI juga nih Ram. Inixindo ini IT Learning Center dan Certification yang pertama di Indonesia. Serius Mbak? Seriusan dong cuy. Wah, udah keren. Kelihatan banget kan kita kece-nya gimana dong. Berarti ini udah certified banget ya Mbak ya? Ya jelas dong Inixindo. Selain Inixindo nih punya beberapa sertifikasi untuk peserta-peserta kita. Inixindo-nya sendiri juga udah certified dong cuy. Serius? Udah certified ISO 9001 kita dong. Buset ya. Keren ya? Keren banget. Jadi podcast ini bakalan tayang berapa hari atau berapa jam, berapa menit sekali sih? Setiap 5 menit sekali lah. 5 menit Enggak. kita tayang. Seminggu sekali ya Mbak ya? Seminggu sekali kita jadwalnya ya. Seminggu sekali guys. Jadi kalau misalkan tiap minggu kalian harus cek, subscribe dan nyalain loncengnya. Barangkali tuh di tiap minggu itu ada pelajaran yang ingin kalian tahu gitu secara gratis gitu ya. Yes, tentunya juga karena IT ini technical banget gitu ya. Yes. Ya IT gitu ya, ribet-ribet gitu. Komputer banget banget. Makanya kita akan bicarakan itu dengan cara yang kekinian. Gimana tuh? Yang begini-begini ini nih. Kayak mana? Yang kayak begini nih. kayak ala-ala podcast tetangga. Tetangga ya, yang Iya. seperti ya itu. Itulah. Oke, terus pembahasan yang pertama nih kita langsung ngebahas atau kita cuman opening kayak gini aja Mbak? Bahas apa ya kita ya? Oke, mungkin gini. Kita mulai dari digital transformasi kan. Digital apa? Transformasi. Oke. Iya, transformasi digital gitu kan. Karena memang di musim sekarang, musim pandemi terutama, kita kayak dipaksa banget gitu kan ya, untuk beralih semuanya digitalisasi. Oh iya. Dipaksa untuk berkembang lebih ke teknologi ya. Betul. Kalau kemarin kan kita cuma diarahkan. Iya betul. Gara-gara pandemi akhirnya nggak bisa bersosialisasi dengan cara yang normal. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi yang digital ini, yang itu tadi, yang online itu tadi. Karena itu tadi banyaknya online itu tadi, makanya si audiens ini banyak banget informasinya cuy yang diterima gitu ya, banyak banget. Jadinya ada informasi yang bagus, ada informasi yang
banyak yang jelek. Iya, ya ada yang asal gitu kan. Iya, ada yang kontroversi, ada yang macam-macam, bervariasi gitu ya. Dari berita apa juga bisa informasinya aneh-aneh juga kan. Betul. Nah nih, gue tanya nih Ram, kalau lu punya Instagram gak lu? Alhamdulillah punya. Punya ya. Suka ngecek di beranda di search-nya itu? Explore ya. Di explore-nya itu suka ngecek nggak? Nah, sering biasanya lu bakalan ngeklik to explore. Gara-gara apa? Interest. Mungkin ada interest saat itu atau ya lagi hobi sesuatu gitu. Klik gitu ya. Ya katakanlah Rama hobi kamera gitu ya. Kamera. Di situ di explore tuh isinya kamera semua deh. Iya betul. Kamera semua gitu. Nah, bagian mana yang lu klik? Apa pertimbangan lu buat ngeklik itu, feed itu? Mungkin dari ini kali ya, sesuatu brand yang aku tertarik gitu, mungkin gitu, aku klik, ya udah aku liatin terus, mungkin ada harga dijual, itu yang menarik sih. Betul. Berarti intinya dalam visualisasi konten gitu ya, gue bilang ya gitu ya. Misalnya ada kamera itu tadi, ya katakanlah kameranya sama, kamera apa sih yang oke sih? C. Oh ya, kamera C itu oke banget tuh. Semua explore tuh isinya kamera C semua. Kayak kita ikutan kontes logo gitu lah, C. Iya benar. Gitu kan. Si juri-juri ini kan ada 1.000 kontestan yang ikutan lomba logo itu. Iya. Mau ngeliatin satu-satu. Keder cuy. Betul. Pastinya mereka scroll. Yes. Oh, ini kayaknya tiba-tiba nyolok gitu di sini ya. Nyolok ya. Baru akhirnya mereka lihat gitu kan. Benar. Konsepnya sama kayak pas kita nonton Instagram atau sosmed yang lain gitu ya. Nah, itu salah satunya yang kayaknya oke tuh kita obrolin sore-sore ini. Berarti tentang sebuah info yang digrafiskan gitu. Betul. Wah, infografis berarti sebutannya ya. Cucok lu sadis jago ya. Jago lah udah di brief. Keren ya. Keren. Nah, berarti infografis nih, wah ini cocok banget nih bagi para penonton nih guys-guysnya si InPodcast nih. Karena pandemi ini pada bikin bisnis juga mungkin sendiri atau bahkan ngelanjutin bisnisnya keluarga atau apa, butuh infografis ini gitu kan. Betul. Nah, tapi gue bedain dulu deh. Ada yang namanya infografis, ada yang namanya desain grafis. Iya benar, ada dua itu. Itu. Kadang-kadang orang nih karena ada grafisnya, akhirnya udah deh jadi satu aja. Anggapnya sama gitu. Padahal sama. Beda ya. Padahal beda. Kayak kita deh orang IT gitu ya. Tukang komputer deh. Tukang komputer. Jualan gitu. komputer dong. Kalau tukang bakso jualan bakso. Betul gitu. Tukang komputer atau orang IT gitu ya. Ya pokoknya orang IT bisa semuanya gitu. Ya, pokoknya berurusan dengan komputer tuh bisa. Bisa gitu. Semuanya. Entah itu bongkar komputer, bikin software, pada ranahnya juga banyak. Iya, benar. Sama kayak desain grafis gitu. Kita juga ranahnya banyak juga gitu. Salah satunya perbedaan dari desain grafis dan infografis ini sendiri. Kalau desain grafis udah kelihatan dari namanya, kita ngomong desain yang digrafiskan gitu kan. Desain grafis. Kita bicara soal estetika, kita cakep nggak nih? Nah gitu. Nah kalau infografis ada unsur data. Ada unsur data, berarti itu. Ada lebih tekenin di infonya ya. Betul. Ada unsur data yang diolah dulu sama analis data itu, baru teman-teman anak desainer nih ini bantuin nih gini, biar kemasin lebih baik. Betul, gitu. Kalau di scroll ini bisa langsung eye catching gitu cuy. Gitu. Berarti penjelasan kita karena kita pengen ngomongin infografis. Jadi penjelasan yang lebih detailnya tentang infografis itu gimana sih Mbak? Kayak gimana itu maksudnya? Iya kayak misalkan infografis tuh dia buat mereka yang pengen marketing, mereka yang pengen apa gitu. Fungsinya gitu ya. Mungkin fungsinya. Manfaatnya gitu ya untuk siapa gitu ya. Sebenarnya untuk pemanfaatan infografis sendiri ini untuk digital marketing kita juga bisa. Itu pertama. Terutama teman-teman yang udah mulai bisnis online gitu kan.
atau mungkin untuk menyampaikan informasi teman-teman instansi gitu. Atau teman-teman kita yang ada di perusahaan swasta gitu ya. Berarti secara internal maupun eksternal. Betul. Untuk internal mungkin si divisi A gitu pengen presentasi ke pimpinan gitu ya. Ada data banyak segambreng gitu. Nah, biar si Pak Bos ini gampang liatnya, udah yang penting gue ngerti ini gini pakai ini infografis itu aja. Betul. Daripada harus bikin 30 bab gitu kan. Betul, kayak bikin skripsi ya kalau gitu. Aduh, ini informasi apaan sih, baru halaman 29 gitu kan. Betul. Nggak kelar-kelar tuh. Itu baru satu divisi. Satu divisi, level ke 3.000. Waduh. Gue pengen berhenti jadi bos kali gitu ya. Bikin ngetiknya capek juga. Betul. Ya, terus. Ya, itu tentang infografis. Jadi pemanfaatannya itu bisa sangat luas gitu. Bisa untuk internal kita sendiri atau untuk eksternal, untuk pihak luar, klien kita yang di luar. Investor ataupun juga bisa ya. Untuk media promosi juga bisa. Intinya dalam infografis ini kita pengen ngemas si data ini atau infonya ini biar ringan. Nah, tujuannya apa? Dari data yang penting dan kompleks ini kita maunya si audiens ini udah nggak pakai sejam 2 jam dia udah ngerti maksudnya ini. Lebih efisien, lebih efektif gitu. Tujuannya itu gitu. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan dari infografis itu kan biar cepet dan segala macam gitu. Dan ada pertanyaan mungkin dari para guys in podcast. Ada berapa jenis sih infografis itu? Apakah cuma tuh yang isinya tulisan serta gambar sedikit atau ada apa lagi gitu, Mbak? Cabang. Franchise nih. Kenapa ngomong franchise? Karena itu ada cabangnya gitu. Iya, benar. Berarti ada cabangnya ya, Mbak ya? Betul. Apa aja situ? Sama, infografis ada cabang, Inixindo juga ada cabang, cuy. Oh, gitu ya? Ya iya dong. Oh, wow, berarti bukan cuma 30 tahun aja, ternyata cabangnya ada di mana-mana kan? Bener, kita ada 6 cabang by the way. Wow. Gitu. Ada di Jakarta. Di Jakarta pasti. Bandung. Terus mau nyebrang dikit deh. Kemana? Makassar. Terus gue pengen yang Jawa. Surabaya ono. Walah. Yang lebih halus lagi. Halus lagi apa, Mbak? Jogja ada. Mantap, tapi ini yang Jawa. Pengen go internasional. Merepet Batam. Kita juga ada. Kan? Betul, tinggal nyebrang doang cuy gitu. Wow. Kita ada 6 loh. Jadi bisa di mana-mana. Kalau musim pandemi ini semoga cepat selesai, teman-teman bisa jalan-jalan dong. Sambil pelatihan. Hari Senin di Jakarta ya kan? Hari Selasa belajarnya di mana lagi gitu, di Surabaya. Capek. Besokannya di Jogja. Yang penting kan hidupnya belajar gitu. Capek tapi. Iya. Susah payah banget mau belajar ya. Inixindo kan cabangnya di mana-mana. Betul. Tapi yang jelas Inixindo ini ada di berbagai cabang, di beberapa kota, di 6 kota yang saya sebutkan tadi. Nah, selain teman-teman bisa belajar, bisa rekreasi juga. Oh iya, sekalian. Gitu. Bener. Jadi nggak boring gitu kan. Senin sampai Jumat kita belajar, Sabtu Minggunya piknik. Betul. Gitu. Balik lagi ke cabang dan franchise tadi. Cabang franchise infografis apa aja, Pak? Kalau Inixindo ada 6 tadi. Tadi ada 6. Nah, kalau infografis ini ada 3 aja. Oh, 3 aja. 3 aja. Oke, apa aja itu, Mbak? Yang pertama ada infografis statis. Yang kedua ada animasi. Yang ketiga ada infografis interaktif. Nah, paling statis dulu. Statis berarti nggak gerak sama sekali ya? Betul. Itu kalau gampangnya kayak kita ngelihat poster yang ada di mading-mading sekolah gitu loh, cuy. Oh, yang ada di tiang listrik juga. Betul, gitu. Tiang listrik ada di billboard gitu. Oke. Oh. Ya bentukannya kayak brosur gitu. Memang ditempatkannya di mana, di tempat-tempat yang strategis, ramai orang, sesuai marketnya. Misalnya kita mau jualan
Mikrofon. Iya, mikrofon. Jasa badut juga. Jasa badut. Gitu bisa juga. Bisa ya? Nah, gitu kan misalnya ditempatin di pojokan-pojokan mall atau di mana gitu. Itu salah satu contoh. Atau mungkin di musim sekarang mungkin lo sering lihat pemberitahuan COVID di billboard tuh. Ada di Majestic juga ada tuh. Nah, itu biasanya kan dari Kominfo gitu, dari betul. pemerintahan menginformasikan itu kan. Kan dipasang di jalan-jalan yang ramai untuk penduduk lihat lebih mudah gitu. Nah, itu bisa salah satu contoh infografis yang statis. Kalau yang di Instagram gitu, sosial media, Twitter itu termasuk statis atau apa? Ya, yang nggak gerak itu statis. Pokoknya nggak gerak ya? Iya, yang mengandung data itu pasti ya kita nyebutnya infografis. Kalau cuma ilustrasi doang, ilustrasi itu beda ya. Nggak ada itu datanya. grafis, ya. Betul, betul. Lalu berikutnya tadi ada animasi. Nah, animasi itu yang bergerak. Bergerak pasti, animasi dong. Betul. Nah, bedanya apa? Sebetulnya pemanfaatnya ini sama gitu dari tiga infografis ini. Cuma memang lebih ke medianya sih. Medianya. Beberapa tahun yang lalu gitu infografis yang statis ini memang sangat efektif. Masih. Betul. Masih gitu ya. Karena penduduk kita terutama di Indonesia ya baru tahu soal itu gitu dan baru familiar. Dan gitu. Indonesia kebanyakan malas baca. Betul. Jadi animasi paling laku. Betul. Nah, karena itu tadi background dari marketnya atau target usernya itu kurang lebih mayoritas seperti itu, makanya sekarang lebih ke animasi gitu yang berat. Jadi mereka udah pakai ada suaranya kayak gini kan, ada suaranya, mereka tinggal nonton doang kayak kita nonton podcastnya ini Sindo nih. Nah, In podcast. Betul. Coba kita obrolan ini kita narasiin panjang banget gitu. Susah kali. Iya. Nah, itu untuk yang animasi lebih ke efektivitasnya. Ya, itu. Tapi emang beberapa korporat sih juga pada pakai animasi sih. Iya, udah mulai. Udah jarang pakai yang statis tadi. Betul, udah mulai. Cuma nih, ada cuma lagi nih. Nah, kalau yang statis, kita paling butuh bantuan dari gue ini korporat ya. Iya, oke. Korporat, gue butuh support dari anak-anak desain. Iya. Anak-anak DKV mungkin atau teman-teman desainer gitu. Udah satu orang ngerjain yang statis gitu. Nah, kalau animasi ini kita butuh lagi yang animator, director. Wih, lebih banyak ya? Lebih banyak gitu. Ya, semi bikin film tipis-tipis gitulah. Gitulah ya, animasi ini. Ya hasilnya kan juga lebih besar. Tapi memang di dapur kita lebih ribet buat nyusun itu. Tapi untuk hasilnya, resultnya untuk audiens kita itu lebih efektif dan lebih cepat, lebih efisien gitu. Terus lebih seneng juga experience dari si user ini lebih happy nonton itu. Gitu. Dan tadi ada yang ketiga, itu lebih ribet juga nggak, Mbak? Waduh tuh. Berarti iya dong ya. Lebih ribet guys. Nah, kalau lebih ribet atau enggak sih ini relatif ya. Relatif. Tadi infografis, statis, animasi dan interaktif. Interaktif berarti yang ini ya. Yoi, interaktif. Kalau Mas Rama gitu gue suruh bikin website gitu. Website. Susah nggak? Gampang. Gampang tapi iya gitu ya. Berarti susah dong. Susah ya gitu. Mas Rama, nah susah, itu. Kalau Mas Rama gue minta bikin ilustrasi deh. Ya itu. Bisa. Atau sinematik video deh. Iya. Nah, berarti kan sesuai dengan profesinya masing-masing. Iya, betul sih. Benar. Gitu. Nah, itu sama juga. Kalau interaktif namanya interaktif gitu ya. Kita berinteraksi dengan user kita. Berarti ada komunikasi. Yoi. Okay. Dengan cara yang berbeda tentunya. Dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, itu untuk infografis yang interaktif ini kita tampilkan di website. Oh, gitu. Jadi si user ini bisa ngeklik gitu. Misalnya gue butuh info ini, gue ngeklik keluar gitu. Berarti ada feedback di situ dari user. Kalau animasi itu cuma nonton doang. Kalau si interaktif itu kalau misalkan kita
dari sesuatu itu pengen nanya sesuatu gitu, pengen ngeklik apa, kepo, pengen tahu tentang apa gitu, diklik gitu. Yes. Poinnya adalah kita melibatkan si user ini untuk dalam infografis itu, dalam website itu. Jadi dia mau apa, dia yang tampilkan sendiri gitu. Jadi bisa di adjust lah sesuai keinginannya dia, informasinya. Tapi yang poin yang interaktif ini beberapa korporat besar harus punya itu juga ya kan, biar dianggap ya itu tuh official banget dan premium gitu kan. Iya, betul. Karena website. Iya, karena memang apa ya, terkesan profesional. Profesional, betul. Ya, dilihat klien juga enak. Iya, gitu. betul. Tapi memang kalau tadi yang infografis animasi kita butuh animator. Nah ini tadi kalau interaktif udah ngomong website, ngomong yang lain-lain, berarti kita butuh teman-teman dari developer nih. Iya, lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi kita butuh UI UX biar itu interaksinya kayak gimana biar enak, gambarnya kayak gimana biar enak. Gitu. Terus ngodingnya itu gimana? Yang bahaya itu. Nah, memang harus di bidangnya. Lebih kompleks sesuatu hal itu hasilnya memang nggak bohong. Nggak bohong sih, tapi bener hasilnya yang sesuai gitu kan. Betul. Sesuai dalam artian sesuai dengan target user kita. Iya ya? Betul ya, gitu. Tadi kan itu tentang jenis-jenisnya Mbak ya. Sekarang apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalkan kita pengen bikin infografis gitu? Oke, apakah dari desainernya harus gimana gitu, moodnya gimana gitu? Yang jelas kalau gue harus ada kopi sih. Syarat utama ya. Syarat utama. Sebelum menemukan ide itu harus ada pemicunya. Betul, harus ada triggernya. Harus triggernya ya kan. Ini artiannya untuk siapa nih? Dari misalkan aku gitu yang pengen bikin infografis dari bisnis aku. Berarti Rama ini hitungannya korporatnya ya? Korporatnya gitu, ya boleh. Gitu, korporatnya ya. Bukan dari sisi desainernya gitu. Bukan. Oke. Kalau dari sisi korporat mungkin udah ada nyewa desainer gitu deh. Simple ya. Tapi duit keluar. Sama. Nah, tujuannya kan kita kan pengen belajar Ibu. Oh iya. Kalau belajar gitu, belajar infografis ke Inixindo. Langsung ke Inixindo aja ya kan. Tipis-tipis nih. Ada kelasnya ya? Jelas dong. Ya. Okay. Ada di deskripsi nggak nih? Jelas. Nanti kita kasih linknya di deskripsi tentang kelas-kelas di Inixindo ya, terutama yang menyangkut di infografis. Infografis. Yes. Wow, check out. Tapi untuk itu mungkin teman-teman pokoknya pengen ikut kelas yang eksklusif deh. Nanti langsung klik di linknya. Di linknya. Tapi gue pengen dengerin Mbak Cindy Rama dong. sama Mas Rama ngobrol aja di sini. Iya, ntar gue juga cari referensi di websitenya Inixindo. Bisa. Wah, ya bebas lah. Yang penting kalian belajar juga gitu kan. Iya, yang enak yang mana gitu lah ya. Iya. Balik lagi itu ke apa tadi? Tadi tentang apa aja yang harus diperhatikan bagi orang yang pengen bikin infografis itu. Terutama untuk orang awam ya. Iya, untuk orang secara awam. Konseptual. Secara sisi korporat tadi. Iya. Secara konseptual yang pertama harus dipikirin sih memang target audiensnya siapa. Oke. Yang mau dituju. Misalnya nih untuk internal deh ya. Untuk internal kita dulu gitu. Kita mau nyajiin data gitu, data dua, misalnya data penjualan gitu sama data profit gitu ya, profit di kantor kita gitu. Nah, kita mau nyajiin ke siapa? Ke tim sales atau mungkin ke tim operasional? Pasti perspektif mereka beda kan? Dan tujuannya memang beda-beda gitu. Betul gitu. Itu tadi target audiensnya siapa. Terus tujuannya apa? Tujuannya ini nyangkutnya ke focal point yang bakal kita angkat. Oh iya. Misalnya ada data penjualan sama data profit itu tadi. Ada data penjualan sama data profit, lalu di tahun misalnya 2020 dan di bulan Agustus misalnya di grafik itu atau di data itu menjelaskan ternyata penjualan yang tertinggi ini bukan berarti profitnya paling gede. Oh gitu. Misalnya gitu. Focal point yang gue tunjukin itu.
Jadi gue bikin satu narasi gitu. Gue mau nunjukin di tahun ini ternyata penjualan yang tertinggi itu bukan profit yang tergede. Gitu. Poinnya adalah itu. Iya. Jadi di tujuan biasanya gue bikin dulu nih satu kalimat nih poin dari infografis gue. Gitu. Bold gitu. Ya di bold, di underline, di italic gitulah. Banyak gitu. Terus. Nah, itu udah gue tentuin target audiensnya, udah gue bikin kalimatnya yang poinnya itu. Terus gue tentuin medianya mau apa. Mau di website mungkin bisa, atau mungkin di cuma bentuk PowerPoint aja gitu, atau mungkin gue di yang statis itu tadi yang panjang kan, infografis biasanya panjang gitu kan. Mau yang mana? Tentuin dulu. Kasihan desainernya juga. Iya, nanti tadinya bikin statis aja. Jadi animasi deh gitu kan. Kan. Waduh, udah beda tools lagi kan gitu ya. Bos bikin sendiri aja. Dilempar gitu kan. Makanya tentuin dulu medianya mau apa nih gitu. Bisa langsung disesuaikan kan sama desainernya. Terus habis gitu topiknya. Ya itu tadi. Topiknya kita tentuin tadi untuk jelasin dari tujuan, refer to tujuan itu tadi, itu topiknya ya. Terus selanjutnya kita cari data. Narasumbernya siapa? Gitu. Misalnya kalau tadi ngomong penjualan sama profit, kita cari datanya ke finance kali ya. Gitu ya. Terus kita meeting ke tim sales gitu ya, kira-kira gimana gitu, dan reportnya teman-teman. Akhirnya kita udah punya segambreng datanya dari beberapa divisi lah gitu. Itu narasumber. Kita tentuin narasumber atau sumber datanya. Yang jelas datanya, karena kita ngomong data, ini harus yang akurat dong. Jangan pakai yang dummy-dummy dong gitu. Emangnya mau testing apa gitu kan. Nah, kita udah punya bahan-bahannya nih. Bahannya udah ada. Kalau udah punya bahan, berarti kita proses, kita masak nih. Masaknya itu berarti dalam ngedesain ya? Belum. Masih. Ini masih ranahnya analis data. Analis datanya, ngumpulin aja ya tadi. Ngumpulin, habis dikumpulin. Biasanya data itu apa sih? Excel. Iya betul. Ya, aduh, yang puyeng banyak banget. Iya, atau dari ngumpulin bon bon setumpuk segini. Banyak gitu. Banget, iya gitu. Terus? Nah dari data itu mungkin sesimpel si analis data ini nggak harus ngedesain pakai ABCD itu tools itu. Mungkin dia kan ada tuh di PowerPoint atau di Excel gitu, bikin grafik gitu atau bikin chart, tabel gitu ya. Nah dari focal point itu digrafikan lah secara visual dulu, sesederhana itu gitu. Itu untuk memproses datanya. Lalu kita yang keberapa itu tadi, setelah memproses data kita bikin alur ceritanya. Semi jadi penulis kita sekarang. Bikin naskah ceritanya. Bikin naskah gitu. Kenapa perlu dibikin naskah? Karena memang infografis ini cenderung bentuknya panjang. Nah makanya terutama yang statis ya, cuy gitu. Jadi kita harus taruh nih judulnya apa, terus habis gitu si audiens nih harus lihat mana dulu nih datanya nih yang harus dilihat. Akhirnya nanti kan penyusunan layoutingnya kan juga ngaruh gitu. Makanya harus ada alur ceritanya dulu, biar ketahuan. Nanti klimaksnya nih di bawah ini harus tahu apa nih si audiens nih gitu. Semi nulis gitu deh. Mungkin dia ditaruh di atas dulu, nanti bawah-bawahnya udah nggak mau lihat lagi gitu kan. Di atas langsung nyontoh ngasih nomor telepon kantor gitu. Ngapain ya gitu. Kode apa gitu. Makanya disusun dulu gitu. Nanti yang terakhir ini proses layouting. Udah, berarti desainer nih poinnya. Desainer. Nah, aku tadi pengen nanya, kalau tadi kan versi korporatnya. Yes. Kalau apa yang harus diperhatikan desainer untuk buat infografis ini nih? Nah, ini untuk desainer nih, terutama ini gue asumsinya desainer yang beneran ya. Yang pakai tools yang manual ya, gitu. Bukan pakai tools yang kayak Canva gitu kan, ya. Nah nanti kita bicara itu juga. Nah
Untuk itu, untuk desainer kita harus perhatiin dari alur cerita itu tadi kita udah tahu, berarti harus struktur datanya seperti apa nanti disusunnya itu. Nanti kita perhatiin kontrasnya ini baik dari font, baik dari warna gitu, baik dari elemen-elemen yang digunakan nanti gitu. Nah, jadi pertama itu dari topik yang udah ditentukan oleh analis data itu tadi, kita acuannya ke desainnya itu. Misalnya topiknya gunung gitu ya, tapi desainernya ngedesainnya pantai. Pantai, nggak nyambung gitu. Gimana nih maksudnya gitu ya. Nah itu jadi konsepnya yang kalau gunung ya udahlah yang ijo-ijo gitu ya. Yang gitu adem, kan. jangan yang orange, biru, pantai gitu kan udah beda. Udah gitu, beda, gitu. ya betul. Nah tujuannya bukan cuma masalah desainnya aja gitu. Ini buat ngurangin distraksi dari audiens kita. Jadi audiens itu udah fokus, dengan ngelihat temanya ini, ini mau ngomongin ini nih. Nah padahal si audiens belum baca tuh judulnya tuh apa tuh, gitu. Itu dari konsep utamanya. Selanjutnya mungkin dari kontras ini baik dari warna dulu deh kita ngobrol. Warna kan biasanya ada palet warna. Iya, benar. Nah, gimana sih cara nentuin palet warna itu? Kita balik ke harmonisasi warna. Warna. Bukan cuma hubungan aja yang harus harmonis, cuy. Aduh, banyak ya ternyata. Warna juga harus harmonis, cuy. Gitu. Bukan gampangnya. Kita bisa lihat pernah denger itu nggak sih? Yang mana? Color wheel. Iya, tahu. Roda-roda ya, kehidupan. Muter gitu kan? Iya, roda-roda warna tuh. Roda kehidupan warna itu kan? Betul. Nah, kita bisa ngacunya ke situ, ke color wheel. Warnanya. Kalau teman-teman pengen lihat di mana sih roda warna banyak kehidupan tuh? Di internet juga ada banyak. Betul. Di internet kita searching Google color wheel gitu udah ada. Ada juga yang gue nemu nih, penemuan punya orang. Nemu ya benar, nemu di internet. Betul. Nemu di internet. Kita bisa searching di color.adobe.com. color.adobe.com. Yes. Ya. Itu sama. Betul sama. Tapi kita udah bisa pilih harmonisasi warnanya di situ. Udah ada rodanya gitu, nanti kita share juga linknya di description. Nah itu udah ada rodanya, terus di sebelah kirinya itu ada harmonisasi warnanya. Misalnya kita mau pilih monokrom gitu bisa nanti, atau mungkin mau pilih tetradik atau analogus gitu. Udah ada presetnya. Ada harmonisasinya. Iya, warnanya. Nanti warnanya akan muncul di sebelah kanan dan kode-kode rekomendasi warnanya itu beberapa itu udah muncul. Berarti nanti dari softwarenya tinggal di pick colornya gitu. Iya, kita bisa copy pick color bisa, atau kita copy kode heksanya gitu. Nah, tapi kan acuannya itu harmonisasi warna. Gue sering ditanyain juga nih, udah dikasih ini lu belajar warna gitu. Wah ribet nih, puyeng gitu, banyak banget. Ini diputer-puter gini nih, gimana nih gitu. Akhirnya, waduh nih orang banyak mintanya juga nih teman-teman klien gitu. Terus? Akhirnya gue rekomendasi, nemu lagi penemuan nih. Apa lagi tuh Bu? Punya orang di internet. Gitu. Ada yang namanya colorhunt.co. Yes. Itu apa? Pemburu warna. Waduh, nggak cuman pemburu hantu dong. Betul, ada warna lagi juga diburu. Yes. Nah, kalau yang color wheel itu tadi kan kita nentuin warnanya sendiri kan. Misalnya betul. Color wheel bulat gitu kita tentuin dari gradasinya kemana. Gradasinya gitu kan. tetradik atau monologus kita tarik ke warnanya. Nah, ribet kan? Ribet. Kalau color hunt ini udah jadi. Color palette-nya udah ada. Jadi tinggal kayak misalkan aku pengen nyari skin tone gitu, udah ada? Ada dong. Warna kayu? Ada. Waduh. Misalnya warna yang temanya hitam aja. Hitam aja nanti mereka dia akan ngeluarin warna hitam yang dengan hitam aja, hitam banget, hitam sedang gitu. Bisa sama kombinasi warnanya. Kombinasi warnanya ada? Ada dong. Misalnya hitam sama merah, hitam sama apa gitu, hijau gitu dan lain-lain. Dia nyiapin 4 warna dalam satu paket. Oh gitu. Sesuai dengan itu paket bayar
Enggak bayar gitu. Jadi kita buka color hunt gitu ya. Nah, dalam satu kotak itu ada 4 warna gitu. Oke. Gue nyebutnya satu paket gitu. Warna gitu. Oke. Kalau temanya dia ada banyak, ada tema yang terang, ada tema yang warna merah aja. Tapi tentunya warnanya nggak cuma monokrom aja, merah, merah banget, merah sedang. Tapi dia juga dalam satu paket tuh dia ada kombinasi warnanya, kayak kita milih di harmonisasi warna gitu. Gitu. Misalnya merah sama dia otomatis orange, cocoknya mana gitu ya. Yes, gitu. Udah ada, tinggal kita color pick juga sama atau kita copy kode heksanya itu tadi ke tools desain kita gitu. Mempermudah sekali ya. Yes. Tapi ada lagi cuy yang ngomel cuy. Nggak ngomelin apa lagi dia? Dia udah punya sketsa. Kak, kita udah punya sketsa nih. Kita tinggal warnain nih. Gimana warnainnya gitu. Ya udah lo ngambil warna di situ tadi kan. Iya benar. Terus gimana tuh nempelinnya ke situ? Mana warna yang paling banyak gitu? Ada 4 warna nih misalnya. 4 warna. Ini proporsinya gimana tuh? Iya, pembagian warnanya kemana-mana gimana gitu ya? Iya, emang banyak maunya betul. Iya, oke. Biasa Ya, gitu ya. Saya desainer biasa gitu ya. Terus? Nah, itu gue hanya penemuan lagi nih cuy. Penemuan apa lagi tuh Bu? banyak ya penemuannya gitu. Di Nixindo nih banyak penemuan. Wah gile, keren banget. Ada yang namanya rule 60-30-10. 60-30-10. Iya, untuk mengatur proporsi warna itu. Proporsi warna, maksudnya ini 60-30-10 itu persennya? Iya, persentase. Persentasenya? Yes. Okay. Jadi misalnya kita punya color palette 3 warna dalam satu palette 3 gitu, 3 warna. Jadi 60% ini kalau ini Nixindo warna biru tua. Warna biru gitu. tua, ya, betul. Iya, biru tua itu gue taruh di backgroundnya Demi. Misal gitu. Atau komponen yang paling dominan dalam satu layer tuh, dalam satu artboard tuh. Yang warna premiernya. Pokoknya yang dominan lah ya. Yes, yang warna premiernya itu pakai 60%. 60%, ya itu biru itu kalau ini. Iya, gitu, biru gitu. Okay. Terus yang warna secondary kita proporsiin 30%. 30% aja? Yes. Oke. Okay. Mungkin itu buat ilustrasinya atau foto-fotonya gitu ya. Oh iya. Kalau tadi 60 tuh background, kalau yang 30 tuh yang kayak objek-objek di depannya. Ya, gitu. Iya. Yang nggak terlalu dominan gitu lah ya. Yang untuk yang 10% ini untuk aksennya. Aksennya? Oh, yang kayak vektor-vektor yang di depan background gitu juga? Yes. Oh, gitu. Tapi yang proporsinya paling kecil gitu. Proporsinya paling kecil. Misalnya Nixindo kan yang di atas ya. Di atas sama di bawahnya yang ini. Ya ini nih. Nih. Nah, ya kan? Kalau Nixindo warna-warna yang 10%-nya ini dia cenderung pakai warna yang merah. Oh. Gitu. Nah, itu. Nah, jadi kan kita tinggal tempel aja tuh warna ya. Warna color palette-nya udah ada, terus proporsinya kita udah tahu. Udah tinggal color pick. Lebih gampang ya? Gitu. Nah, kalau kita udah nerapin warna-warna itu sesering kali, nanti feel-nya pasti dapet kan. Iya benar. Untuk pemula memang gue akuin gue belajar warna sendiri, mungkin Mas Rama juga belajar warna. Subhanallah. Puyeng kali. Kenapa ini nggak cocok? Iya, kenapa ini nggak cocok? Itemin aja lah semuanya lah. Itemin aja, susah. Nah, iya benar. Itu warna. Baru warna. Belum yang lain? Belum. Sekarang ada lagi font. Ya, tulisannya. Tulisannya ya. Nah, karena font ini sama kayak warna, bisa ngomong. Serem Mbak kalau tulisannya bisa ngomong. Saya kabur Mbak. Kaget. Susah ya. Susah. Ngomongnya kayak gimana maksudnya? Nah, kalau misalnya apa ya gue contohinnya? Produk bayi. Produk gitu bayi, oke. Iya, jualan produk bayi kan lucu-lucu tuh ya, gitu, unyu-unyu gitu, gemes gitu ya. Terus gue kasih judul toko gue tuh Cindy Baby. Waduh. Cindy Baby. Iya. Cindy Baby. Tapi gue warnain apa ya, hitam-hitam gotik gitu. Waduh. Terus fontnya pakai yang berdarah-darah gitu kan, kayaknya gitu-gitu. Itu nama bayinya Saskia bukan? Saskia Gotik.
Dressnya yang ghosting. Nah, tentunya dari konsep awal itu ke warna dan font yang kita pilih nggak cocok kan? Nggak cocok, betul. Itu salah satu parameter yang bisa membuktikan kalau warna dan font itu bisa ngomong. Iya, benar. Kenapa menyampaikan yes, informasi gitu yes, kan? gitu. Yeah. Pasti kita harus cari font. Mencari font. Okay. Mencari font yang unyu-unyu juga gitu, model-model yang sans serif gitu kan. Yang bisa merepresentasikan produk tersebut gitu. Yeah. Tentunya kita pakai sans serif ya kalau gitu. Betul. Ya. Kalau sans serif kan nggak ada yang nip-nipnya gitu kakinya, ya. Nggak ada buntutnya. kakinya gitu. Kalau pakai serif ntar dikira mau skripsi. Serius banget jualannya gitu iya, ya. Times New Roman gitu. Ini bayi bos apa gimana gitu. Boss baby. Boss baby. Nah, itu dari font. Nah, gue lupa tips lagi, mungkin kalau warna gue saranin jangan pakai tiga warna udah cukup sih. Oh, nggak boleh lebih dari 3? 3-4 warna dah oke dah ya, segitu ya. Nggak boleh rame-rame banget ya? Nggak bisa rame-rame banget. Pertama memang udah konsepnya oke, narasinya oke, ntar warnanya ngedistract, ujung-ujungnya nggak dibaca juga. Oh gitu ya? Gitu. Oh berarti maksimum 3 atau sampai 4 gitu? Iya, 3-4 warna. Okay. Bagusnya sih pakai apa tuh cuy, mood colornya perusahaannya itu sendiri. Oh, color boardnya? Iya, color boardnya itu sendiri. Itu tipis-tipis branding juga. Iya benar. Nah, akhirnya audiens sudah tahu, oh warna ini nih Inixindo nih pasti. Oh, iya benar. Inixindo. Kita nggak usah naruh logo aja ya. Iya, dimanapun kan kita pakai warna-warna si Inixindo itu kan. Iya betul. Inixindo nggak usah naruh logo lagi, udah tahu orang-orang. Oh ini Inixindo nih pasti nih gitu. Iya benar. Itu warna. Kalau kalau warna, mungkin kalau kurang nih 4 warna gitu. Gimana tuh? Mungkin kita bisa pakai yang monokrom lah. Monokrom. Yang merah agak terang, merah agak Oh, gelapan dikit, merah agak tipisan dikit. Berarti gitu. dimainin di warna tersebut. Iya, tapi tetap pakai satu tone doang gitu, nggak banyak-banyak. Oh iya gitu. benar. Itu untuk warna. Terus font. Fontnya yang tadi. Font itu jangan 3 sampai 4 juga. Buset. Banyak gitu. Ini ngomongin type font ya. Iya, oke. Type font ya sebetulnya 3 udah cukup banyak sih menurut gue. 3 iya sih. Kalau 2 aja udah lumayan Iya ini tuh. sih. Ya 2-3 lah oke ya, 2-3. ya. Tapi mungkin pakai jerisnya yang sama kayak sans serif kan. Serif semua, Ya, ini gitu. serif semua. Ya gitu. kalau mau pakai yang beda, yang satu misalnya untuk judul biar lebih tegas nih Mbak Sin, gue pengen pakai yang serif gitu. Ya udah judulnya serif, yang lain pakai sans serif gitu. Tapi dibagi lagi dari misalnya kita milih sans serif nih, kita pilih ya 2 font aja lah ya. 2 font aja. Ya maksimal. Okay. Atau masih oke kok sebetulnya kalau kita pakai 1 font. Iya. Tapi kita ganti type style-nya. Oh, yang bold, terus italic gitu-gitu ya. Yes, yang judul subjudul pakai bold, yang satu extra pakai bold, gitu yang pakai 1 font family lah. Biar akur, Iya. 1 keluarga aja. 1 keluarga. Iya, 1 keluarga aja, jangan lebih banyak 2 keluarga. Iya, bahaya. Bahaya gitu. Ngatur harmonisasinya kurang gitu. Yes, man. Itu juga ngaruhnya ke ukuran font, nanti hierarkinya itu kayak gimana. Judulnya kan pastilah, judul lebih gede lah. Iya, betul. Gitu. Nah, judul juga ini yang paling nentuin. Kalau kita baca judul nih, judulnya kayak rumus-rumus kimia tuh. Aduh, yang 3 akar apa gitu ya. Aduh lah, gitulah Iya, ya, benar. gitu. Baca judulnya aja gue udah males. Gimana mau baca yang bawah? Tapi Indonesia tuh jago bikin judul loh. Nah, makanya itu. Kamu tahu artis yang dulu gini-gini? Begini dia sekarang. Gitu kan judul kan termasuk. Iya betul. Nah itu salah satu contoh gimana cara desainer atau penulis untuk menarik audiensnya dari judul itu. Itu kreatif makanya. Iya betul. Terlepas itu nanti negatif diimplementasikan atau dengan positif dengan negatif itu tadi kan. Yang jelas yang judul itu ini sangat poinnya sangat penting. Kenapa kita buat semenarik mungkin dan mungkin untuk semakin kesini semakin kontroversial juga ya Iya gitu, sih, bener. gitu ya.
Nah, kontroversial tujuannya apa? Mereka lihat judulnya, akhirnya dari judul mereka mau nengok yang lain. Iya, itu dia. Gitu. Itu tadi akhirnya judulnya harus yang gede, terus itu nyangkutnya ke hierarkinya juga nanti yang body text kecilan lah. Jangan sama-sama kayak judul. Semua judulnya ukurannya 70 pixel. Waduh, penuh tuh cuy gitu. Itu 3 huruf satu lembar. Penuh kan cuy. Habis nanti medianya gitu. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut lagi, Mbak, ke poin berikutnya ada yang ingin aku pertanyakan. Gimana kalau subscribe dulu deh? Iya. Guys, subscribe dulu deh. Nih, kita tungguin 3 hari. Kelamaan. Sama loncengnya deh sekali yang biar daripada telat-telat gitu kan. Yoi. Udah, lanjut Mbak. Yoi. Pertanyaan berikutnya ada sih. Mungkin kalau aku tadi nanya tentang posisinya si desainer. Tapi kalau ini aku nanyanya tentang dia seorang owner gitu mungkin tapi dia nggak punya keahlian untuk bikin infografis gitu. Kayak mungkin dia nggak bisa bikin pakai Illustrator, Photoshop nggak bisa. Nah, ada nggak sih cara mudah untuk bikin itu semua gitu? Ya jadi nggak ngelewatin Illustrator atau Photoshop gitu ya? Ya, sewa desainer itu. Oke, aku ganti case-nya, Mbak. Dia nggak punya duit buat Oke, mau bikin sendiri. Iya. Oke, yang pertama nonton podcastnya Inixindo jelas. Oh, gitu jelas. Ya. Jelas buat biar tahu wawasannya. Yang kedua, teman-teman kalau toolsnya ini ngomong toolsnya kita bisa pakai itu ada open source tuh. Selain Canva ini juga cukup powerful banget gue akuin ya untuk teman-teman yang mau secara mudah dan praktis gitu ya dan untuk kekinian juga ya. Betul kan tinggal drag and drop gitu ya, template-nya udah ada dan disesuaikan gitu. Ada lagi yang namanya Easily. Memudahkan. Wow. Gimana tuh? Linknya ada di bawah. Di bawah. Sebetulnya model-modelnya juga sama sih. Kalau Canva kan gitu template-nya banyak kan. Kalau yang Easily sama ada satu lagi Pick to Chart. Ya, Pick to Chart ini. Nah, ini lebih ke template-template yang infografis gitu ya, lebih ke vektor gitulah. Master di sana gitu, masternya di infografis gitu. Ya sama. Cuma memang modelannya sih sama kayak Canva. Nanti ada template tinggal kita pakai, kita sesuaikan gitu. Cuma untuk kumpulan template-nya itu aja lah, aset-asetnya mereka lebih gitu. Mudah ya berarti. Mudah dong. Tapi harus pakai komputer apa bisa pakai handphone juga? Iya, lebih enak sih, lebih lega pakai. Iya, kalau gue pribadi entah itu mau pakai Illustrator, mau pakai Canva, mau pakai apapun. Karena infonya udah banyak, gue agak sedikit keribetan gitu kalau harus pakai handphone. Oh iya benar. Gitu. Lebih enak sih. Ini pribadi ya, pribadi memang lebih enak pakai komputer sih, lebih lega gitu aja alasannya gitu. Oh, iya. Wow, itu dia ya. Tentang infografis. Yes. Ini ada sneak peek ya bagi kalian guys in podcast guys. Ya, sneak peek dari mata kuliah itu materi infografis. Nah, kalau untuk lengkapnya ataupun prakteknya langsung aja cek di websitenya Inixindo. Ada di deskripsi guys. Ya kan? Yes. Mungkin untuk training kali ya di Inixindo gitu ya. Kita ada beberapa materi sih tentang desain grafis karena memang awal dulu karena udah 30 tahun ya cuy ya. 30 tahun itu di tahun ke-10 kedua gitu Inixindo memang fokusnya benar-benar IT. IT doang, mau programming, mau security, mau IT manajemen itu IT gitu. IT semua pokoknya. Semua IT. Tapi di beberapa tahun terakhir kita udah masuk ke ranah kreatif digital. Wah, berarti dikembangin lagi nggak cuma IT doang. Dikembangin lagi karena memang kan IT doang tapi nggak dikemas secara cakep gitu agak gimana kurang gitu ya kayak jomblo gitu susah. Jomblo cuma nggak mau berkembang gitu. Betul gitu. Akhirnya kita rangkai materi-materi tentang kreatif digital. Ini salah satunya ada infografis tentunya ya. Ada infografis tentunya yang kita kemas secara mudah. Kita bisa bikin infografis pakai PowerPoint, percaya nggak? Ah serius? Serius.
Nggak bisa begitu? Emang itu updatean baru atau udah dari dulu sebenarnya? Updatean baru sih bener gitu. Jadi PowerPoint sekarang itu powerful dia pokoknya. Anjay. Lu bisa cek PowerPoint deh. sekarang benar-benar powerful. Ya, kece banget deh. Mantap. Jadi kalau teman-teman itu opsi lain selain pakai Canva atau yang lain-lain. Kita juga bisa pakai PowerPoint itu tadi gitu. Atau enggak nih PowerPoint cetek gitu. Masa ngedesain pakai PowerPoint kayak ngedesain pakai pen gitu ya. Kan Emang kenapa pen? Bagus. Nah, terus kurang kece Mbak gitu. Pakai yang Adobe gitu ya kita juga ada. Pakai Illustrator juga bisa. Wah, kita juga ada materi yang khusus Adobe Illustrator doang ada. Ada juga ya. Ada juga terpisah dari infografisnya ini ada. Kita khusus belajar ngulik Illustrator. Ayo lengkap sekali. Nah, terus habis gitu mungkin udah kalau udah bikin Illustrator terus diapain Mbak gitu. Kita bikin apa gitu. Kan sekarang musimnya konten ya cuy. Yes. Kayak kita nih lagi bikin konten kan gitu. Kita juga punya materi konten creator. Wah. Dereng. Bagi orang-orang yang pengen bikin YouTube ya kan, channel gitu juga. Yes. Calon-calon YouTuber terkenal di seluruh Indonesia. Yes. Kita juga. Kita juga insya Allah ya. Nah gitu ada materi konten creator gitu juga. Terus udah bikin konten. Kan katanya musimnya nih online. Aplikasi dong. Nah selain materi programming, nah itu gimana tuh aplikasi biar bisa cakep? Aplikasi biar bisa cakep, berarti bikin aplikasi gitu? Iya, bikin aplikasi tapi aplikasinya itu biar bisa menarik lah gitu, engage lah berarti sama audiens. Mengembangkan. Yes, salah satunya kalau bikin aplikasi kan memang materinya programming ya. Materinya programming bisa kalau aplikasi Android bisa pakai Java atau Kotlin gitu, atau website bisa pakai React atau dan lain-lain gitu ya. Itu yang programming. Biar bikin cakepnya. Kita juga ada materi UI UX yang lagi tren nih sekarang. Ada nih. Ada itu lagi banyak banget loh yang nyari. Lagi banyak banget karena memang profesi yang baru kan di Indonesia dan belum ada sekolah konvensional yang mengajarkan itu. Di Inixindo udah ada. Wah, itu kalau mau freelance-nya tuh gede juga itu. Betul. Di UI. Di UI kenapa? Universitas Inixindo. Baru bikin ya, Mbak? Keren juga. Oh ya di UI. Ya, UI Inixindo. Yes, kebuktikan kreatif. Keren banget. Itu karena belajar di Inixindo pertama. Yoi, mamen gitu. Okay. Jadi untuk kalian-kalian nih yang gak mau ketinggalan, follow sosmed, sosmed kita ada. Ada banyak. Termasuk Friendster ada nggak? Ada, tapi nggak bisa dibuka karena udah nggak ada. Adain aja. Adain aja. MySpace. Jadi kita, waduh banyak. Banyak. Tapi kita yang paling eksis di Instagram kita juga ada. Instagram, Facebook, Twitter kita ada. Twitter, yes. Ada yang lagi nyari kerjaan juga. Kita juga infoin dong. Kita pasti, baik kan? Pasti. Di LinkedIn. Kita juga ada. Cek. .com. Oke, gitu aja ya Mbak ya. Ya gitu aja. Episode pertama Episode pertama kita perdana nih. Podcast kita, podcast apa? In podcast by Inixindo. Yoi, amen. Kita bakal tayang lagi nggak minggu depan? Kita ketemu lagi dong. Pasti jelas. Nanti ganti-gantian bakal ada narasumber yang baru, entah nanti dibawakan oleh aku Ramadianto dan Cindy Permatasari. Kalau kita terus bosen. Ganti-ganti. Ngelawak mulu gitu kan. Ngelawak mulu ntar gitu. Yaudah, langsung aja. Ditunggu videonya minggu depan. Oke. Bye-bye. See ya. Salam kompeten.